Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia bagian berikutnya, pembagian ilmu rahmat jagat Abimanyu. Jangan ambil apapun di gunung, sebab ada alasannya benda tersebut berada di sana. Di sisi lain, malam itu aku tak bisa tidur. Ada rasa was-was dalam diriku, seolah diawasi dari kejauhan oleh mereka penghuni gunung ini. Pratiwi menangkap keresahanku. Beberapa kali dia bertanya tentang apa penyebab keresahanku. Aku terus berkelit dan menganggap semua baik-baik saja. Rembulan perak bersinar terang di atas pucuk cemara. Rindang pepohonan dan semerbak bunga kantil kembali tercium. Aroma yang tak wajar yang mengusik ketenangan jiwa. Aku pernah mendengar mitos bahwa jika seorang pendaki mencium aroma kantil kuning, niscaya dia tak akan pernah kembali lagi. Cemas. Tak dapat kupungkiri kecemasan itu meraja hingga terbawa ke alam mimpi. Di mana aku? Gumamku. Aku sadar aku berada di alam mimpi. Aku melihat diriku sendiri tengah tertidur dan melihat Pratiwi tengah duduk di sisi api unggun. Tetapi diriku yang lain terus berjalan menjauh dari tempat itu seperti terserap oleh kekuatan lain. Tidak, ini hanya mimpi. Aku harus bangun dan pulang ke rumah, ucapku dalam hati. Kakiku berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan setapak basah dan penuh duri. Langkahku berhenti pada sebuah perkampungan kuno dengan lampu dari obor di setiap halamannya. Aku merasakan ngeri. Ini alam berbeda atau rohku sedang dipermainkan makhluk tak kasat mata. Aku harus kembali. Kaki ini terus berjalan. Perasaan takut itu tak mampu mengusir rasa penasaran tentang alam lain yang sedang aku jamah. Kumpulan rumah-rumah dari kayu dan bambu berjajar rapi. Aku terus menelusuri rumah demi rumah yang aku singgahi, berharap ada seseorang yang bisa aku tanya tentang apa yang aku alami. Tepat di tengah kampung, aku melihat sekumpulan bocah sedang bermain riang di tengah halaman sebuah rumah yang terlihat megah dari rumah lain. Hanya anak-anak, tak ada orang dewasa sejauh ini. Aku mengintip dari balik sebuah dahan besar, sekumpulan anak yang asyik bermain dan bersenandung riang. Suku bata elailu sirama maya solo oleh payung moto mak jentit lolo oba wong mati ora oba ne oba medeni bocah ne urip kole oduwi. Bulu kuduku meremang. Bocah itu terus bernyanyi. Salah satu dari mereka mengetahui keberadaanku lalu mengajak aku menari bersama mereka. Aku menolak, tapi justru puluhan anak-anak lain menariku hingga aku tak bisa lagi menolak. Sekali lagi mereka bersenandung. Aku dibiarkan duduk tepat di tengah mereka. Suara riang anak-anak itu justru membuat rasa takutku bertambah. Wajah-wajah lucu itu perlahan berubah menjadi pucat. Mata mereka terlihat membesar 2 kali lipat ukuran semula dengan bola mata berwarna merah. Dari jari-jari mereka tumbuh kuku hitam dan panjang, seperti siap meloyak tubuhku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mulutku komat kamit. Di saat rasa takut memuncak,
tiba-tiba dari dalam rumah kuno itu muncul seorang perempuan dengan dandanan ala keraton. Rambutnya terurai hingga ujung rambut nyaris menyentuh tanah. Meski wajahnya cantik, tapi aura mistis sangat kuat menyelimuti makhluk tersebut. Dalam satu jentikan jari, bocah-bocah yang tadi mengelilingiku langsung membubarkan diri. Perempuan itu mendekatiku dengan sorot mata redup. Semakin ia berjalan dekat, semakin kuat pula aroma kembang kantil tercium olehku. "Wilujeng rawuh Kisana. Nama saya Dewi Kantil Kuning. Saya diutus oleh Ratu Mayang Purbaningrum untuk menjemput dirimu untuk dijadikan pengikut kerajaan." Perempuan itu berucap lembut. Bahasa Jawa halus terucap lirih dari bibirnya, meski matanya tak lepas menatapku. Tubuhku serasa beku, kakiku tak mampu bergerak. Entah kenapa tiba-tiba tubuhku ambruk dan hanya tertumpu pada dua lututku. Masih belum selesai sampai di situ. Dari arah yang lain muncul suara derap kaki kuda dan lonceng yang semakin lama semakin terdengar dekat. Aku menoleh. Saat suara derap kuda itu berhenti, 4 orang pria dengan baju kuno ala Mataram turun dan berdiri di sekitarku. "Ayo, anak ini dibawa ke alun-alun keraton. Kita penggal lehernya untuk persembahan," ujar seseorang di antara rombongan. Tanganku tiba-tiba saja ditarik paksa lalu diikatkan tubuhku pada satu pelana kuda. Setelah tubuhku berada di atas kuda, kuda-kuda itu melesat cepat. Pasukan berkuda itu membawaku di sebuah alun-alun dalam keadaan pekat, dan hanya diterangi ratusan obor bisa aku lihat bahwa alun-alun itu dipenuhi banyak orang. Mereka bersorak girang saat tubuhku dipaksa turun dan diarak menuju pusat alun-alun. Tanpa menunggu lama, 2 orang berpakaian hitam memaksa aku bersimpu dengan kepala tertunduk, sementara kedua tanganku terikat di belakang. Di antara mereka ada seorang perempuan dengan pakaian semacam kebaya dan kemben berwarna marun, bermahkota emas, serta duduk di sebuah kursi berwarna putih bersih. Dia yang dijuluki Kanjeng Ratu Mayang Purbaningrum berjalan ke arahku. Selendangnya yang indah tampak terseret di belakang langkahnya. "Minta ampunlah kepadaku, maka ku bebaskan jiwamu," ucapnya dingin. Keringat dingin mengucur deras di wajahku. Tubuhku gemetar merasakan takut. Tapi ucapannya barusan justru membuatku ingin melawan. Aku tak tunduk pada makhluk. Aku tahu aku berbuat kesalahan, tapi haram bagiku untuk meminta ampun pada sesama makhluk, ucapku geram. Beberapa pengawal tampak marah mendengar ucapanku. Diangkatnya sebilah golok besar dan siap ditebaskan ke leherku. Bismillahirrahmanirrahim. Suradira Jaya Diningrat. Lebur dening Pangstuti. Al-Fatihah, teriakku lantang. Ah! Seketika terdengar gemuruh hebat. Tubuhku terpental seperti terserap menjadi serpihan kertas yang membumbung tinggi ke udara. Jagat, jagat, bangunlah, bangun. Sayup-sayup terdengar suara seorang perempuan meratap. Aku membuka mata dan mendapati Pratiwi duduk jongkok di hadapanku. Aku di mana? Tanyaku kaget. Rasanya dadaku begitu sesak dan tulangku terasa remuk. Kamu tergelincir di jurang. Untung tidak terlalu dalam. Syukurlah kamu siuman, ucap Pratiwi cemas. Aku sembrono. Aku memakan sesajen di dekat tenda tempat kita berhenti sebelumnya, dan aku mengambil kalung milik Rinjani. Aku duduk bersandar. Tubuhku masih sulit aku gerakkan. Aku coba mengingat apa yang aku lakukan sebelum seperti ini. Tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah sadar. Mari kupapah menuju tenda, ujar Pratiwi. Ia berusaha mengangkat tubuhku dan memapahnya menuju tenda tempat kami beristirahat. Tubuhku tergolek lemah. Beberapa bagian tubuhku memar akibat terperosok jurang. Aku masih mengingat mimpi itu terasa sangat nyata. Kedatanganku ke gunung ini telah membawaku pada pengalaman tak terduga. Pratiwi duduk di sampingku.
Beberapa kali ia terlihat membubuhkan kencur yang sudah ditumbuk. Ada rasa bersalah dalam diriku yang baru aku sadari. Dia yang selalu menjadi musuhku, kini dialah yang merawatku. Mungkin aku berhutang budi padanya. Wi, maafkan aku ya. Seharusnya kita udah berada di puncak bersama Mas Pandu. Jika saja aku tak menghambat perjalananmu, ucapku lirih. Pratiwi menghentikan tangannya yang tengah mengusap memar pada lenganku. Dia diam dan memandang wajahku dengan redup. Puncak Lawu ini hanyalah hamparan tanah lapang, di mana kita bisa melihat betapa kecilnya sesuatu di bawah sana. Berada di puncak sangatlah penting, tetapi lebih penting lagi tetap pulang dengan kondisi selamat bersama tim, ujar Pratiwi. Aku minta maaf juga ya, untuk sebuah kesalahan di masa lalu. Ketika aku mengolok-ngolokmu di pentas musik, sebenarnya suaraku tertahan. Apa? Katakanlah, sahutnya penasaran. Aku menyukaimu, lanjutku. Entah kenapa aku tiba saja merasa konyol setelah berucap demikian. Pratiwi menarik tangannya dari lenganku, wajahnya memerah. Seumur hidup aku hanya mengenal pria 2 kali, dan kamu adalah yang ketiga. Sangat sulit bagiku untuk memaafkan kamu saat itu. Tak ada jalan lain agar kita bisa berdamai, melainkan pada kesempatan seperti ini. Aku bukan perempuan yang mudah jatuh hati, tapi juga bukan perempuan yang bisa menahan diri untuk membohongi perasaanku bahwa aku telah jatuh hati pada pria angkuh sepertimu. Sejak pentas itu, kamu telah membuat air mataku tertumpah sia-sia, maka kamulah yang harus menghapusnya. Pratiwi memalingkan wajahnya murung. Hembusan angin pagi itu membuat rambut Pratiwi berkibar. Sesaat ia merasa canggung. Jadi kita sudahi perseteruan ini? Tanyaku. Pratiwi hanya mengangguk. Dia melempar senyum tipis ke arahku, lalu berakhir dengan sebuah cubitan di lenganku. "Au, jahat," ujarku merasa gemes. Pratiwi masih mengulum senyum. Perempuan tangguh ini sekali lagi memandangku dengan wajah memerah. Kita sudahi pembicaraan soal perasaan. Saat ini, kita fokus untuk mencari teman yang tersesat, atau bahkan kita sendiri yang tengah tersesat, pungkasnya. Aku memutuskan untuk meletakkan benda milik Rinjani yang aku temukan sebelumnya. Sebaiknya memang benda itu berada di tempat ini sebagai saksi bahwa ada perempuan hebat yang mengorbankan nyawa demi menyelamatkan pendaki lain. Aku kira mendaki itu mudah. Ternyata ini lebih sulit dari yang aku perkirakan. Perjalananku seharusnya memakan waktu maksimal 6 jam waktu normal hingga pos 3. Tapi nyatanya aku malah menghabiskan waktu nyaris 3 hari hanya untuk sampai di Taman Sari Atas. Aku beruntung karena ada Pratiwi yang menemaniku. Ia pandai meramu obat, memilah mana tumbuhan yang baik karena sebagian tumbuhan memiliki getah yang bisa menimbulkan gatal atau bahkan beracun. Kami sudah kehabisan bekal sehari lalu, tapi nyatanya Pratiwi dengan cerdas mampu mencari dan mengolah umbi-umbian serta beberapa buah-buahan untuk kami makan. Kemampuan bertahan hidup di alam bebas tak lagi diragukan. Ternyata aku salah selama ini. Dia yang aku anggap sebagai mahasiswi tak berprestasi, hura-hura, dan tak memiliki masa depan ternyata adalah pendaki handal. Pratiwi tak hanya mendaki gunung untuk sebuah kesenangan, tetapi ia bekerja untuk sebuah lembaga konservasi alam dengan penghasilan yang lumayan. Sementara itu aku masih duduk bersandar pada dahan, sementara Pratiwi dari tadi sibuk mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan sisa dari para pendaki yang singgah. Beberapa botol plastik, bungkus mie instan, bahkan kondom bekas ia temukan. Tanpa lelah ia pungut itu semua, dikumpulkan dan dibakar. Baginya sampah adalah sebuah ancaman. Seperti diketahui bahwa sampah plastik bisa bertahan hingga 100 tahun. Apabila menumpuk dan terserap ke dalam tanah, pegunungan akan mengakibatkan longsor. Gunung Lawu adalah sebuah gunung vulkanik yang terletak di 2 provinsi,
Gunung ini juga berfungsi sebagai rumah bagi ratusan satwa liar, aneka macam flora, serta menyimpan jejak peradaban dari kerajaan di masa lampau. Kami melanjutkan perjalanan, menyusuri sebuah tebing terjal berbatu. Dari tebing ini kami bisa memandang luas ke arah sisi barat gunung. Pemandangan begitu indah meski masih jauh dari puncak Lawu. Pratiwi memandang lembah dan perbukitan kecil di bawah sana, berharap menemukan jejak dari pendaki yang tersesat. Tolong, tolong. Suara orang meminta tolong terdengar memantul di antara bebatuan. Pratiwi memfokuskan pandangan pada satu titik di mana asap terlihat mengepul. Dia menganalisa jarak antara kami dengan mereka sekitar 1 kilometer perjalanan. Tempat itu lebih landai, namun sepertinya mereka terperangkap pada sisi jurang. Jagat, ayo, lekas menuju tempat itu. Mungkin mereka adalah orang-orang yang kita cari. Hei, tetaplah di sana, teriak Pratiwi lantang. Pratiwi menyalakan api kecil lalu mengibaskan asapnya sebagai isyarat bahwa kami akan memberi bantuan. Tetaplah di sana, ucapnya sekali lagi. Jagat, lihatlah bukit kecil dengan ujung bebatuan menghadap timur. Fokuskan pandanganmu ke sana sebagai penanda agar kita tak melenceng jauh, ucapnya. Tolong! Jeritan minta tolong itu terdengar untuk kesekian kalinya. Aku dan Pratiwi memacu langkah agar segera sampai. Mungkin saja mereka adalah rekan-rekan yang kami cari, atau bahkan pendaki lain yang terjebak dalam masalah di gunung. Dengan berbekal tongkat dari ranting pohon, Pratiwi berjalan di depanku. Sesekali ia menengok ke tebing di ujung sana agar tetap tak meleset dari arah yang dituju. Tolong! Suara terdengar. Gaungnya terasa lebih panjang. Bersamaan dengan itu, Pratiwi tiba-tiba berhenti. Matanya melirik padaku, sementara bibirnya terkatup. Tiwi, ada apa? Ujarku melihat Pratiwi yang tak biasa. Pratiwi terjatuh. Dia tak mengaduh meski terlihat jatuh dengan posisi kepala membentur batang kayu roboh di belakangnya. Tiwi, aku mencoba membantu Pratiwi berdiri. Tapi tubuh Pratiwi terasa berat sekali. Matanya menatap tajam seolah ada yang ingin ia sampaikan. Ia tetap diam, sementara keringat dingin menetes deras. Aku masih berusaha memapah Pratiwi hingga beberapa kali namun juga gagal. Aku menjauh perlahan. Sesuatu terjadi padanya. Tapi apa? Aku mendekat mencoba sekali lagi untuk membantu Pratiwi agar bisa berdiri. Bismillah, ujarku serentak mengangkat tubuh Pratiwi. Suara terdengar dari bibir Pratiwi. Ia kejang beberapa saat, lalu lemas. Jagat, aku takut Jagat, ucapnya terbata-bata. Ia menatap sekeliling hutan tempat kami berada. Aneh, padahal dia lebih mengenal tempat ini dibandingkan aku. Pratiwi perlahan mulai bicara setelah beberapa menit mulutnya bungkam. Tadi, di balik pohon itu, aku melihat perempuan berbaju serba hitam dengan rambut gimbal dan mata merah melompat ke arahku seperti minta gendong, ucapnya dengan nafas ngos-ngosan. Makhluk menyeramkan itu berbisik agar kita tak melanjutkan perjalanan ke sana. Tapi setelah kamu mengucap bismillah, tubuh makhluk itu tiba-tiba lenyap tak berbekas. Lanjutnya lagi. Aku takut Jagat. Pratiwi menangis terseduh memeluk ransel kecilnya. Bulu kuduk tiba-tiba meremang. Aku merasa sesuatu mengawasiku dari kejauhan. Aku yang tak begitu paham tentang tempat ini seolah sedang dipermainkan oleh makhluk halus penghuni Gunung Lawu. Kami masih menghentikan perjalanan, menunggu Pratiwi benar-benar tenang. Apa yang dialami Pratiwi yakni merasa tubuh atau tas ranselnya berat, terkadang juga dialami oleh banyak pendaki. Aku membiarkan Pratiwi duduk sendiri. Pandanganku tertuju pada arah suara orang minta tolong tadi. Tolong! Jeritan itu terdengar lagi. Kali ini suaranya semakin jelas, seolah hanya berjarak tak lebih dari 100 meter dari kami. Aku dan Pratiwi saling pandang. Suara yang terdengar menatap pilu itu berhasil mengusik kami. Apa kita akan ke sana lagi? Itu jalur yang salah. Bisa saja kita justru yang akan hilang di gunung ini. Tanya Pratiwi mulai ragu. Aku mengangguk, menarik nafas dalam-dalam. Kita akan tetap ke sana beberapa saat lagi. Pulihkanlah dulu dirimu.
Singkat cerita, hampir 1 jam lamanya kami beristirahat. Pratiwi memberi isyarat bahwa ia sudah pulih. Kami memutuskan untuk berjalan mencari sumber suara minta tolong tadi. Berjalan dengan posisi sedikit menurun membuat kami harus pandai menjaga keseimbangan tubuh. Apalagi di sisi kiri adalah jurang. Seekor burung gagak terbang di antara pohon cemara, lalu hinggap di ranting kecil di hadapan kami. Awalnya aku dan Pratiwi tak begitu menghiraukan. Namun ketika kami berjalan pada jalur yang keliru, burung gagak tersebut justru mengeluarkan suara yang sangat berisik. Lihat, gagak itu seolah meminta kita mengikuti arahnya, ucapku. Naluriku mengatakan bahwa burung ini akan membawa kita pada suatu tempat. Ikuti saja. Lanjutku lagi. Pratiwi hanya menurut dengan mengangguk. Jika sebelumnya ia berjalan di sisi depan, maka kali ini Pratiwi berjalan tepat di sisiku. Kami terus berjalan mengikuti arah kemana gagak itu hinggap. Hingga hampir sekitar 400 meter dari tempat sebelumnya, burung gagak itu terbang tinggi dan tak kembali lagi. Ada apa dengan tempat ini? Mengapa gagak itu membawa kita kemari? Gumamku. Aku berjalan beberapa meter, mencoba mencari jalan selanjutnya. Hari masih siang, namun mendung yang pekat membuat jarak pandang kami terbatas. Jagat, lihat di sana, seru Pratiwi sambil menarik lengan jaket milikku. Pandanganku mengikuti arah telunjuk jari Pratiwi. Pada ujung jalur dengan kepulan asap tipis membumbung. Merasa menemukan apa yang kami cari, aku dan Pratiwi makin mempercepat langkah. Benar saja, dari atas tebing tempat kami berdiri, kami melihat ada 2 tenda di bawah sana. Itu mereka, ayo, ajak Pratiwi. Kami berjalan perlahan mengamati 2 tenda kosong di hadapan kami. Beberapa kayu bakar pada api unggun tampak berantakan. Kondisi tenda juga nyaris roboh, ditambah lagi beberapa dahan terlihat condong ke suatu arah. Sepertinya telah terjadi badai di tempat ini. Terlihat ada genangan air berada di dalam matras tenda. Kemana mereka? Jika melihat 2 tenda ini, sepertinya mereka terdiri dari 5 orang. Tenda yang satu ada lampunya, sedang tenda lainnya tanpa penerangan. Bisa jadi penghuni tenda yang tanpa penerangan itu pergi sebelum terjadi badai. Hal itu terlihat dari tak adanya barang tertinggal di dalam. Bara api ini masih menyala. Itu berarti tadi malam mereka berada di sini, bahkan selimut dan matras belum terpakai. Ujar Pratiwi mengamati apa yang kami temukan. Apa mereka berasal dari rombongan kita? Tanyaku. Pratiwi mengangguk. Ia menunjukkan sebuah wadah air minum dengan stiker logo Mapala kampus kami. Iya, mereka teman kita. Hanya saja aku tak begitu kenal karena mereka juga pemula, jelasnya. Kami terus menyisir tempat itu sejauh radius kurang lebih 200 meter. Itu jarak yang cukup ideal jika seseorang bepergian meninggalkan tenda dengan maksud untuk bermalam di tempat ini. Semua sisi telah kami periksa, tapi tak ada tanda-tanda menemukan rekan kami yang hilang. Gemericik air terdengar berada tak jauh dari tempat kami berdiri, menjadi satu-satunya tempat yang belum kami periksa. Kami berjalan mengikuti gemericik air hingga pada suatu tempat di mana air itu berkumpul seperti sebuah telaga kecil berbatu. Lihat ini, aku menemukan handycam di balik batu itu. Aku mengambil sebuah handycam yang terjatuh di antara celah batu. Sementara Pratiwi berjalan mengitari semak belukar di pinggir telaga. Ah! Pratiwi histeris ketika ia menemukan sesuatu. Aku segera berlari ke arahnya, berharap bukan sesuatu yang buruk. Lihat, serunya. Astagfirullah! Spontan mulutku berteriak. Pemandangan teramat buruk kami saksikan. Sepasang kaki telanjang terlihat menyembul di antara rerumputan. Dengan perasaan amat takut, kami memeriksa kaki tersebut yang sebenarnya merupakan sepasang kaki 2 rekan kami yang hilang, yakni Catur dan Ana. Tubuh mereka telanjang bulat, kaku tak bernyawa, serta mata terbelalak. Pratiwi berjalan menjauh, ia hampir muntah. Aku yang sedari tadi memegang handycam yang kami temukan mencoba menyalakan agar bisa tahu apa yang terjadi. Apakah mungkin
suara minta tolong tadi berasal dari mereka atau justru merupakan suara dari arah lain agar kami bisa sampai kemari? Ucapku bertanya dalam hati. Handycam berhasil menyala. Dalam tampilan layarnya terdapat beberapa orang. Sebut saja Catur, Ana, Eva, Dimas, dan Bahtiar. Mereka adalah pendaki pemula. Di beberapa bagian video itu terlihat terjadi cekcok hingga mengakibatkan Eva, Dimas, dan Bahtiar pergi mencari jalur lain. Sedangkan Ana dan Catur memilih untuk berkemah. Pada bagian akhir video, terlihat salah satu orang di antaranya mencoba merekam adegan bercinta antara Catur dan Ana. Tapi adegan seks itu berhenti ketika saat Ana berteriak histeris. Pada detik-detik terakhir, fokus kamera blur, lalu padam. Jejak waktu pada rekaman terakhir menunjukkan pukul 8 malam. Lokasi telaga yang sedikit terbuka memungkinkan mereka memperoleh sinar rembulan yang cukup untuk lebih leluasa tanpa penerangan lain. Lalu Pratiwi berkata, kematian mereka secara medis bisa jadi akibat hipotermia. Tapi bagiku ini adalah akibat ulah mereka sendiri yang sembrono di gunung ini. Kini aku tak tahu apa yang harus kita lakukan pada dua mayat rekan kita. Sebaiknya menunggu kita keluar dari tempat ini untuk meminta pertimbangan rekan pendaki senior, ujar Pratiwi. Malam itu, kami kembali ke tenda yang ditinggalkan oleh Ana dan Catur. Kami telah letih seolah berjalan memutari punggung gunung ini. Masih ada 3 rekan kami pendaki pemula lain yang belum jelas nasibnya. Bahkan kami sendiri pun masih berusaha untuk mencari jalur agar bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Bersambung. Terima kasih untuk Jagat Abimanyu, karyanya luar biasa. Dan tentunya juga makasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel cadangan admin ya. Buat yang belum mampir, silahkan mampir. Itu ada di layar akhir ya. Ada 2 cerita. Ada satu cerita Sang Raja Jin, dan yang cerita kedua adalah Sumpah Asmara Cindewangi. Keduanya genrenya berbeda ya. Silahkan dipilih saja yang mana. Akan langsung masuk otomatis ke channel cadangan admin. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.